Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuanita Septianasari dengan NIM 201200201 akan memaparkan artikel yang berjudul Madrasah Diniyah dalam Pusaran Kebijakan Politik Pendidikan Indonesia, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan dinamika madrasah diniyah dalam kebijakan pendidikan pemerintahan Indonesia. Madrasah diniyah ini sebagai lembaga pendidikan Islam pertama yang cukup fenomenal di tengah masyarakat. Lulusan madrasah ini diharapkan mampu meladani karakter ustadz maupun ustazah, juga kiai yang baik tentunya. Namun keberadaan lembaganya belum memadai, juga ketidaksiapan para pendidik dan sarana prasarana pembelajaran yang belum mendukung proses pembelajaran. Kemudian reformasi yang sudah berlangsung lama belum juga membawa madrasah diniyah sebagai lembaga yang setara dengan lembaga pendidikan lain, dan keberadaannya juga belum begitu diakui oleh masyarakat. Kemudian lembaga madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk menyadarkan hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapatkan pendidikan Islam. Sedangkan kebijakan pemerintahan, yaitu keberadaan pemerintahan terhadap pendidikan Islam di Indonesia secara legalitas normatif tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007. Pasal beberapa yang di sini pasal 1 ayat 1, di mana pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan, yaitu baik mulai dari SD, MI, SMP, MTS, bahkan SMA, MA dan juga jalur di perguruan tinggi. Nah, pada artikel ini itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana deskriptif kualitatif ialah menginterpretasikan data yang terkumpul dengan memberi perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu tentang implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, yang dimana studi kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. Nah, hasil ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya, di mana hasil penelitian menghasilkan beberapa temuan. Pertama, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara objektif oleh analisis kebutuhan dalam pemecahan masalah publik. Jadi kebijakan yang diambil itu atau pemecahan dari solusi itu belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Temuan kedua, kemampuan aparatur pemerintahan belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Poin selanjutnya, organisasi dan manajemen sebagai support system belum dapat memberikan fasilitas terhadap pelayanan implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Jadi fasilitas ini tuh belum sepenuhnya memberikan pelayanan terhadap implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat tadi. Nah, maka dari itu
hasil penelitian tadi itu yaitu di mana adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan diniyah takmiliyah dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang menjadi ciri khas pendidikan Islam yang bersifat tradisional seperti pondok pesantren atau menjadi bagian dari kegiatan pondok pesantren di lingkungannya. Jadi pendidikan Islam itu seperti kegiatan yang ada di, bisa dikatakan kegiatan yang ada di pondok pesantren atau di dalam lingkungannya. Keberadaan lembaga pendidikan ini mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia peserta didik pada jenjang pendidikan dasar khususnya. Nah, penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah ini secara fungsional maupun substasional berada di bawah pengendalian Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jadi pendidikan Islam ini berada khusus pada Kementerian Agama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.